Menikah adalah impian semua wanita di muka bumi ini, termasuk Ian. Sungguh Ian tak pernah membayangkan dia akan berjalan menuju altar pernikahan untuk kedua kalinya. Namun kali ini dengan pria yang berbeda, dan Ian sama sekali tak menyangka bahwa dia memang akan bersanding dengan Jungkook. Tuhan Solar telah mengatur takdir hidupnya, dan Ian pun yakin bahwa jodohnya sebenarnya itu adalah Jungkook, pria yang sangat mencintainya, yang rela berkorban dan menunggunya selama 8 tahun. Akhirnya Ian dapat merasakan perjalanan menuju altar bersama pria yang mencintainya sejak awal. Ian hanya bisa menerima kekurangannya, yang menyadari bahwa cintanya kepada Jungkook semakin besar. Jungkook menyambut tangan Ian, mereka saling bertatapan dan kemudian berjalan bersama menuju altar. Pernikahan mereka diselenggarakan di salah satu hotel pribadi milik keluarga Kim Dae-seo dengan mengundang kerabat, teman, dan karyawan perusahaan. Jungkook dan Ian berhadapan dengan postur dan siap mengucapkan janji suci mereka. Saudara Kim Jungkook, bersediakah Anda menerima saudara Jung Ian sebagai pendamping hidup dan istri Anda di hadapan Tuhan dalam keadaan sehat maupun sakit, dan siap menerimanya sepanjang hidupmu dalam kondisi apapun? Jungkook meraih tangan Ian dan menyematkan cincin pernikahan di jemari. Gadis itu Ian juga gantian menyematkan cincin pernikahan di jari manis Jungkook yang sudah berstatus sebagai suaminya sekarang. Jungkook menatap Ian dan tersenyum. Dia mengangkat kain tipis menutupi wajah istrinya tersebut. Jungkook terpesona melihat Ian yang sangat cantik. Hari ini istriku sangat cantik. Ian tersenyum malu saat Jungkook memanggilnya dengan sebutan istri. Ada merasa sakit hati yang sama sekali tak pantas dengan Jungkook. Status gadis itu janda dan bekas Taehyung. Tapi kenapa Jungkook mau? Arya menyesal asal pun memilih keluar dari gedung tersebut. Namun lagi-lagi seringnya jahat muncul di wajahnya. Tidak masalah jika sudah menikah. Aku bisa membuat rumah tangga hancur, dan kupastikan kau akan menjadi milikku, Jungkook. Jungkook tak melepaskan genggaman tangan mereka. Ian memperhatikan Jungkook. Pria itu memang sungguh sangat sempurna. Sungguh Ian sangat beruntung bisa mendapatkan pengganti seperti Jungkook. Dia telah menepati janjinya kepada Taehyung bahwa dia akan menikah dengan Jungkook, dan ini semua telah terjadi.
Ian merasa kakinya sudah sangat pegal karena berdiri sejak tadi. Ditambah kepalanya semakin pusing. Ian memutuskan diam saja karena dia masih bisa menahannya. Namun semakin lama kepalanya semakin pusing. Pusing itu semakin menjadi senang sampai Ian memegang kepalanya dan mencengkram lengan Jongkok. Jongkok tak bisa membiarkan istrinya begitu saja. Sikap Iannya yang gentle membuat Temung dengan menatap semua ke arahnya. Pria itu terlihat tidak membutuhkan bantuan siapapun. Jongkok bisa mengatasinya sendiri. Ian adalah istrinya dan telah menjadi tanggung jawabnya. Jongkok dapat merasakan tangan Ian sedikit bergerak. Gadis itu ternyata masih sadar, namun terlihat sangat lemah. Jongkok membawa Ian masuk ke dalam sebuah kamar di hotel. Ini adalah privasi Jongkok. Tak mau orang lain menggendong ataupun menyentuh istrinya. Cukup hanya dirinya saja. Seharusnya saat ini mereka sudah berada di Hawaii dan melakukan ritual malam pertama mereka, tapi Ian pasti membuat Jongkok kecewa karena semuanya gagal total. Tangan Ian terulur menyentuh Jongkok dan membelainya dengan lembut. Hal itu membuat Jongkok terbangun dan membuka matanya. Sayang, kau sudah bangun? Ian tersenyum dan mengangguk. Aku hanya sedikit pusing saja, Jongkok. Maaf, seharusnya sekarang kita sudah berada di Hawaii untuk bulan madu dan melewati malam pertama kita, tapi aku membuatmu kecewa, maafkan aku. Setelah Jongkok masuk ke dalam kamar mandi, Ian beranjak dari ranjangnya. Palanya memang sedikit pusing, tapi dia masih sanggup. Ian bergegas menyiapkan dirinya. Ian tidak mau membuat Jongkok kecewa. Bagaimanapun ini adalah pernikahan pertama bagi Jongkok. Tak lama kemudian, Jongkok keluar dari kamar mandi dengan handuk yang dililitkan di pinggangnya. Rambutnya masih basah. Jongkok mengeringkan rambutnya dengan santai sambil keluar dari kamar mandi. Ian, kenapa tak istirahat sayang? Ian memeluk tubuh Jongkok dengan erat. Aku tak ingin melewatkan malam pertama kita, bisik Ian di telinga Jongkok. Kau yakin? Aku tak mau harus malam ini. Ian mau pelan, lakukanlah Jongkok karena aku adalah milikmu seutuhnya.
Jongkok menggeram saat dia mencapai kepala Yan semakin pusing dan akhirnya dia terkulai lemas. Di dada Jongkok, gadis itu tak bergerak. Jongkok menyadari hal itu. Dia sadar Yan tidak memeluknya lagi. Jongkok merasa panik. Dia mematikan airnya. Dia mengangkat wajah Yan dan benar saja mata istrinya terpejam dan tubuh itu terkulai lemas. Yan pingsan. Jongkok merasa panik dan syok. Istrinya tiba-tiba pingsan. Rasakan kau bermain kasar kan, makanya Yan sampai pingsan. Dimana? Oma, hentikan. Aku bersumpah ini sangat sakit. Kau harus diberi pelajaran. Namanya aku tak tahan. Apa katamu? Tak tahan. Kau seharusnya bisa mengendalikan diri. Heyong berusaha untuk memukul kembali, namun Jongkok menghindar. Tapi saat Dokter Yona keluar dari kamar, Jongkok bersembunyi di balik tubuh Yona. Yona mengelola nafas kasar. Sama halnya dengan Heyong, bahkan tas yang berada di tangannya terjatuh ke lantai karena saking terkejutnya. Apa? Kau bilang Yona? Coba kau ulangi, ucap Heyong. Istrinya Jongkok hamil, kandungannya sudah jalan 2 minggu dan sangat rentan, tapi si nakal ini malah tanpa jeda dan membuat istrinya kelelahan. Jongkok ucapannya terputus saat Jongkok memeluknya dengan erat. Tiba-tiba Jongkok memejamkan mata dan memeluk Yan dengan sangat erat. Sungguh dia sangat bahagia. Jongkok tak mampu mendeskripsikan perasaannya saat ini. Tentu saja dan merasa heran, Jongkok tiba-tiba memeluknya erat. Aku sangat bahagia. Aku sangat bahagia karena sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Yan terkejut. Apakah itu artinya dia hamil? Jongkok mengangguk dan mengelus perut Yan yang masih rata. Di dalam sana ada sebuah kehidupan baru, calon bayi mereka. Kuma sangat bahagia sayang, akhirnya kalian telah memberikan kamu cucu. Kan sudah aku katakan secepatnya. Diam kau, mulai sekarang kau harus puasa untuk sementara karena kandungan Yan masih lemah. Awas saja jika kau berani macam-macam pada menantuku. Joko memutar bola matanya malas saat mendengar ucapan ibunya yang jelas sekali membela Yan. Untuk sementara tinggal di rumah Oma dulu, biar Oma bisa memantau Yan agar Jongkok. Jongkok sebenarnya tidak ingin masuk kantor hari ini. Dia ingin menemani Yan di rumah, namun kewajibannya yang baru mengharuskannya datang ke kantor hari ini. Jongkok masuk ke dalam ruangannya dan tidak lama kemudian suara ketukan pun terdengar. Ada datang mampir Jongkok untuk menyerahkan proposal yang harus ditandatangani pria itu. Saya Janim, ini proposal yang harus Anda tandatangani. Setelah ini ada rapat dengan Dewan Direksi mengenai pembangunan resort di Shanghai.
Ara membuatkan Jongkok segelas kopi. Senyuman tak luntur dari wajahnya. Sempat terlintas di dalam pikiran Ara bagaimana jika dia memasukkan obat dalam kopi tersebut. Tapi Ara mengambil rencananya itu semuanya terlalu cepat untuk permainan inti yang mengejutkan. Ara kembali ke ruangan Jongkok dengan segelas kopi. Ara meletakkan kopinya di atas meja. Jongkok sedang duduk di sofa saat ini. Ini kopinya saja, Nem. Saya permisi dulu. Selamat atas pernikahan Alex. Aku ada hadir tapi tak sempat mengucapkan selamat padamu. Terima kasih, Ra. Sebaiknya kau panggil aku Jongkok saja jika kita sedang berdua. Bella, Jongkok, bukankah seharusnya kalian berbulan madu saat ini? Iya, tapi istriku sedang kurang sehat, jadi kami menundanya. Semoga istrimu cepat sembuh, istri yang sakit-sakit, dan semoga saja wanita itu cepat. Teman saya Jongkok, aku adalah sekretarismu, ini memang sudah tugasku. Jangan khawatir, terima kasih, Ra. Aku sangat terbantu karena kau yang menjadi sekretarisku. Coba saja, itu orang lain pasti semuanya akan berbeda. Nara tersenyum. Bisakah Jongkok, aku permisi dulu. Jika ada perlu, kau bisa memanggilku. Bagaimanapun, Jongkok harus menjadi miliknya, walaupun tidak dalam waktu yang cepat. Jongkok tak sesulit yang Ara bayangkan. Pria itu ramah dan mudah didekati. Hal itu adalah celah bagi Ara untuk